Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada pagi ini akan mencoba membahas pertanyaan tentang hubungan dalam keluarga, terutama hubungan antara orang tua dan anak. Dalam ajaran Islam, hubungan antara orang tua, terutama bapak, ayah, dengan anak itu sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan sedikit nyerempet berbahaya. Apa sebabnya? Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 28 berbunyi, wa'lamu annama amwalukum wa uladukum fitnatun. Ketahuilah bahwa kamu mendapat titipan dari Allah yang berbentuk harta benda, rumah, uang, kendaraan, ladang, kebun, dan lain sebagainya. Wa'uladukum, lalu mempunyai anak juga. Fitnatun itu merupakan ujian dari Allah. Oleh karena itu, karena ujian, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama ya mungkin lulus, dan itu akan masuk surga. Dan yang kedua ya tidak lulus, yang pasti neraka. Jadi urusan anak itu bukan urusan kecil. Bila mana anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang ahli beribadah, maka orang tuanya lulus. Manakala anaknya tidak berhasil, tidak mau ibadah, tidak mengerti agama, pada gajul, preman, maka orang tuanya enggak lulus. Dan orang tua tidak bisa lepas tangan, nanti di akhirat harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Diperjelas dengan surat At-Taghabun ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya sebagian istri-istri kamu, suami-suami kamu, tapi sebagian berarti tidak semua. Ini min litab'id. Sebagian suami, sebagian istri. Ini tidak semua. Wa auladikum, dan sebagian anak, tidak semua juga. Aduwwan lakum, nanti di hadapan Allah akan menjadi musuh. Oleh karena itu firman Allah, fahdaruhum, hati-hati kamu, harus waspada kamu. Jangan sampai nanti istri kita, suami kita, anak kita di hadapan Allah menghujat kita. Ini diperjelas oleh Imam Al-Lais. Nanti si anak itu akan menghujat kepada Allah, ya Allah, khud haqqi min hadzal rajul. Coba sampai begitu bahasanya si anak itu. Ya Allah, hukumi saya, ambil hak saya dari lelaki ini. Padahal ayahnya
Sehingga tidak menyebutkan khud haqqi min abi, tapi khud haqqi min hadzal rajul. Saking marahnya si anak, saking marah anak tersebut kepada ayahnya. Ya Allah, hukumi dia. Dan dia membiarkan saya dalam keadaan bodoh. Karena membiarkan saya dalam keadaan tidak berakhlak baik. Karena membiarkan saya dalam keadaan tidak mau beribadah. Ini harus hati-hati. Maka firman Allah fahdaru. Jadi si anak itu sampai berkata yang tidak sopan. Ya Allah, khud haqqi min hadzal rajul. Seperti telah saya sampaikan tadi, oleh karena itu dalam Islam hubungan antara orang tua dan anak bukan masalah kecil, bukan masalah main-main, itu masalah yang besar. Disabdakan oleh Rasulullah, ada aduwika maluka adali malakat yaminuka. Sebetulnya yang akan menjadi musuh utama nanti di akhirat adalah milik kita. Apakah berbentuk keluarga, apakah itu berbentuk harta benda. Nanti mereka akan menghujat kita di hadapan Allah, menghujat ayah di hadapan Allah. Ya pasti yang paling tanggung jawab itu ayah. Walaupun ya ibu juga bisa membantu, tapi ibu kan hanya membantu. Al-akhilau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduun. Itu Az-Zukhruf ayat 67. Yang sekarang di dunia saling mengasihi, suami dan istri mengasihi, istri suami mengasihi, orang tua dan anak mengasihi, anak dan orang tua mengasihi, kakak dan adik, adik dan kakak. Dengan sahabat, dengan teman, dengan rekan bisnis. Yaumaidin, pada saat di hadapan Allah dimaksud ba'duhum li ba'din aduun. Bukan hanya antara orang tua dan anak, bukan antara anak dan orang tua saja, tapi suami dan istri, kakak dan adik, dengan teman-teman pekerjaan, dengan teman-teman bisnis, dengan teman-teman di kantor. Aduun nanti akan menjadi musuh. Karena kalau kita sudah bekerja sama, sudah berdampingan, itu ada kewajiban, yaitu tawasau bil haqqi. Ada kewajiban tawasau bisobri. Ada kewajiban ta'awanu alal birri wa taqwa. Ada kewajiban wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ada kewajiban saling mengingatkan. Ada kewajiban saling mewasiati. Ada kewajiban saling mengajar. Ada kewajiban saling memberi petunjuk. Manakala kewajiban itu tidak dilaksanakan, nanti di akhirat akan menjadi masalah yang besar. Maka dalam surat Az-Zukhruf ini dilanjutkan dengan illal muttaqin, kecuali orang-orang takwa. Karena orang takwa dalam pergaulan di dalam keluarga, pergaulan dalam pekerjaan di kantor,
pekerjaan di mana saja, di pasar, di sawah, di kebun, di pabrik. Orang takwa pasti akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pasti akan melaksanakan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Pasti akan melaksanakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Silih aja, silih bimbing, silih aping, silih hayukeun, saling mengingatkan. Nah, andai kata orang tersebut muttaqin dalam arti melaksanakan firman Allah yang tadi, yaitu tawasau ta'awanu amar ma'ruf nahi munkar, maka pergaulan mereka di dunia ini, apakah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, atau di tempat bekerja, tidak akan menjadi berbahaya di hadapan Allah. Muhammad takna naon ari urangna ngalaksanakeun piwurangan Allah menuju di dunia. Kembali kita kepada bahasan yang pertama tadi. Yang paling pokok bagaimana kita memikirkan agar anak kita nanti tidak menghujat kita. In kana yaumul kiamati in qata'til arham. Pada hari kiamat itu kekeluargaan mungkin akan putus. Suami istri, orang tua anak, kakak adik, in qata'til arham, kekeluargaan akan putus. Apa sebabnya? Sebab di dunia tidak saling mengingatkan. Wa dhahabatil ukhuwah, persaudaraan akan hilang. Illal ukhuwata fillahi, kecuali manakala persaudaraan yang dimotivasi dengan ibadah kepada Allah. Itu seperti tadi, saling membimbing, saling mengingatkan, saling mengajari. Yang paling sulit di kita, kalau ada teman yang salah, ada rekan yang menyalahi hukum, lalu kita ingatkan, kadang-kadang mereka marah juga. Jangan usir, bahkan pakai dalil juga. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bahkan lananya nggak ada, jadi tinggal amaluna amalukum. Saya amal maneh ke maneh, amal saya ke saya. Itu salah. Tidak bisa begitu. Kalau sudah bergaul, itu ada kewajiban. Maka dalam Islam dosa itu berbeda antara dosa yang diperbuat dengan sembunyi dan dosa yang dilaksanakan, dikerjakan di hadapan orang banyak. Itu beda masalahnya. Dosa yang dilakukan sendiri, orang lain gak ada yang tahu, itu masalah pribadi dengan Allah. Tapi kalau sudah mujahir, itu terang-terangan lah. Pada dia umat Islam, pada bulan Ramadan ini berani merokok di jalan, itu masalah. Karena orang yang melihat punya kewajiban untuk menegur, nah ini bahayanya. Punya kewajiban untuk mengingatkan. Kalau tidak mengingatkan, si orang yang melihat ikut berdosa. Nah ini masalahnya. Oleh karena itu, sebaiknya yang mengingatkan ikhlas, itu yang diingati juga harus menerima dengan ikhlas, bahwa itu sebetulnya kasih sayang dan menjalankan kewajibannya. Karena kalau tidak mengingatkan, dia berdosa. Si A berdosa, si B melihat, si B punya dosa juga kalau tidak mengingatkan. Ini yang harus disadari oleh umat Islam. Jangan sampai seperti tadi, lana amaluna walakum amalukum. Ini kan
untuk saya. Apa urusan kamu? Ya urusan kita amar ma'ruf, urusan kita tawasau. Masih tambah satu ayat lagi. Abasa ayat 34. Yauma yapirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hadapan Allah nanti orang akan menghindar, tidak mau bertemu dengan kakaknya, tidak mau bertemu dengan adiknya, tidak mau bertemu dengan ibunya, tidak mau bertemu dengan ayahnya, tidak mau bertemu dengan sohibati. Ini ada yang mengatakan istrinya, suaminya, ada yang mengatakan juga temannya, wabanihi, dan menghindar jangan bertemu dengan anaknya. Apa sebabnya? Karena akan saling menghujat tadi. Jadi ayat ini menguatkan kepada ayat-ayat yang di atas tadi. Karena nanti akan saling menghujat, maka mereka menghindar, menjauh. Padahal nanti oleh malaikat ya pasti dijiwir, ke malaikat pasti dijingging, ke malaikat pasti ditarik. Tetap mereka akan dipertemukan nanti walaupun mereka lari. Inilah. Oleh karena itu harus bagaimana kita menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak terutama. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Wal yasa harus khawatir, kudu paur, kudu sieun, kudu hariwan. Alladzina orang-orang law taruku, jangan-jangan nanti mereka meninggalkan itu min khalfihim, di belakang mereka, duriatan, turunan, anak, cucu, di apan yang lemah ini. Jadi kita sekarang mumpung masih muda, mumpung masih mampu, mumpung masih hidup, coba berusaha di program bagaimana agar keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita menjadi manusia yang kuat imannya, yang kuat agamanya, yang kuat ilmunya, bahkan yang kuat ekonominya. Itu sudah harus dipikirkan dari sekarang. Gitu. Wal yakhshal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu lemah, tidak mampu, ilmu agamanya lemah, ilmu umumnya, tidak punya ijazah, cari uangnya nggak bisa. Jangan sampai begitu. Maka bagi ayah-ayah, bagi orang tua sekarang sedang bekerja keras mencari rezeki, nggak apa-apa. Innaka, gitu. Sesungguhnya engkau antadaro, meninggalkan warosataka, anak cucu, agniaa, dengan penuh kecukupan, khairun, lebih bagus, min antadarhum, daripada kita meninggalkan anak cucu alatan, penuh kepakiran. Sok tekakeun. Itu orang lain ngempal-ngempal kita, ketinggalan anak gitu, ketinggalan incu, tuluy eta si anak teh di modalan sana cari ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, sana ngaraji, sana sekolah, sana palalintar biayaan. Karena kalau kita meninggalkan harta kan ada habisnya, kalau meninggalkan ilmu kan terus berkembang, bahkan bisa lebih pintar, lebih lama lebih pintar. Ini hadisnya soal ini boleh muslim.
Nah, sekarang bagaimana agar kita tidak tergilas dengan ayat yang tadi? Ya, anak kita harus soleh, turunan kita harus bager, turunan kita harus palinter, turunan kita harus gertol ibadah, rajin beribadah. Itu caranya, nggak ada jalan lain. Nah, ini harus diusahakan oleh kita. Bagaimana kiatnya? Bagaimana caranya? Islam sudah menuntun. Sebetulnya keluarga berencana menurut Islam lebih luas jangkauannya daripada keluarga berencana yang kita laksanakan sehari-hari. Karena kalau keluarga berencana yang kita laksanakan sehari-hari hanya membatasi kelahiran. Gitu. Ulah tunji teuing, ulah deres teuing, ulah ngadiri hidil teuing, kan keluarga berencana yang sehari-hari kita laksanakan itu hanya sampai di sana. Kalau Islam lebih jauh keluarga berencana itu. Pertama, tuh, takhayyaru linutfikum fa innal akfa'a fa'ankihul akfa'a. Yang pertama, bagi yang jomblo-jomblo, ya nucan baruga pemajikan, nucan para rayu tah. Tuh. Tong sing darehem danya jomblo teu payu. Tuh, nya kitu deui gadis-gadis ya nucan baruga salaki. Kalau yang terlanjur sudah tua untuk mantu, pilihlah bini, bibit. Karena menurut Rasul turunan itu kuat. Fa'inal irqoda sasul. Bahwa darah itu suka turun ke bawah. Ini hati-hati. Geus terlanjur mah ya nah. Geus boga pamajikan, geus boga salaki ya teu kudu diserak gitu. Enggak harus cerai, karena nanti kan ada cara-cara yang lain. Nanti aja nu jomblo emang keur jomblo kerutan para rayu kene pilih bukan keturunan darah biru, keturunan soleh. Istilah Rasul padpar bidatidin tunkahul ma'atul li arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bidatidin. Biasanya pertimbangan kita mencari jodoh itu ada 4. Melihat ekonominya, melihat turunannya, melihat kecantikan ketampanannya. Yang keempat, melihat agamanya. Tapi fazfar bidatidin, prioritaskan urusan agama. Akhlaknya baik, turunan orang baik, getol ibadah, getol ke masjid, getol ngaos gitu. Tapi kalau sekarang terlanjur sudah, ya nanti ada cara lain. Itu yang pertama. Jadi dalam bahasa orang tua itu bibitnya, bibit, bobot, bebet. Barusan hadis Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi, dan itu hadis sahih. Diperkuat dengan Ibnu Adi dan Asakir, riwayat Ibnu Adi dan riwayat Asakir, takhayyaru linutfikum fa innan nisaa yalidna asbaha akhwatihinna. Pilihlah kalau kamu akan mencari istri, pilihlah kalau kamu akan mencari suami. Karena nanti anak kita akan menyerupai keluarga istri kita. Karena nanti anak kita akan menyerupai keluarga suami kita. Ini apa saja. Mulai dari fisik, kecerdasan, akhlak. Di bahasa Sunda balaya sarimag. Itu siga emangna, siga bibina, siga uakna.
Ini sudah disabdakan oleh Rasul. Begitu juga akhlak, ini paling berat akhlak. Kalau akhlak keluarga istri kita kurang baik, besar ada kemungkinan, ya ada kemungkinan, tidak besar lah, ada kemungkinan anak kita juga akan menyerupai keluarga istri kita. Kalau kita bersuami kepada suami yang keluarganya tidak baik, ada kemungkinan anak kita ngiring ke mangna, ke bibina, ke wana. Nah itu, tapi bagi yang sudah, sekali lagi saya minta jangan dicerai istri kita, jangan minta cerai suami kita. Karena ada cara-cara lain dalam Islam. Itu hanya satu cara. Cara yang pertama, titipan dari Rasulullah SAW, lihatlah keluarganya, lihatlah keturunannya. Tapi ditinjau dari kacamata akhlak, ditinjau dari kacamata agama, ditinjau dari kacamata kesolehan. Nya lamunnya turunan saya, nya gelis, nya kasep, nya benghar, itu mah hebat bisa. Tapi sabda Rasul, padpar bidatidin, manakala tidak lengkap seperti itu, ambil satu, yaitu urusan kesolehan, urusan agama, urusan getol ibadah. Tapi mungkin masalah ya. Tapi ada titipan Rasul, gitu. Latun kihul mar'ata lihusnihinna, sahurna. Jangan sekali-kali kamu mengawini wanita, wanita mengawini laki-laki hanya karena kecantikannya, atau hanya karena ketampanannya. Apa sebabnya? Kan manusia itu berubah. Yang gelis itu naik ke gadis. Kalau sudah 30 tahun nikah, yang berengis kawas nini, nah, itu tinggal ibain, nah, nenek nak kumah. Nanti istri kita juga nanti akan seperti neneknya itu. Maka sabda Rasul, pilihannya jangan hanya karena cantik. Ya sekarang sedang gadis kan hitam manis. Kalau sudah tua kan manisnya hilang. Yang ada tinggal hitamnya. Lalu sabda Rasulullah, tunkulu ma'ata lima lihina. Jangan mengawini wanita, jangan mengawini seorang laki-laki menjadi suami karena kekayaannya. Karena seorang istri yang kaya pun kalau sudah menjadi istri kita, ya yang wajib tetap yang ngurus kita, bukan dia. Karena punya istri yang kaya, kebetulan kurang solihah lagi, justru karena ngababukan ke suami, suaminya jadi pembantu nantinya. Maka sabda Rasul, jangan karena latar belakang kekayaannya saja, ya pakai saja. Kaya juga kalau soleh-solehah ya nggak apa-apa. Itu. Bahkan yang paling berbahaya menurut fikih, awas. Yang menurut fikih, nanti kalau sudah menjadi istri kita, ukuran napakoh, ukuran kiswah, ukuran maskan harus sesuai dengan pada saat dia hidup bersama orang tuanya. Nah, ini beratnya. Jadi kalau seorang laki-laki mengawini wanita anak orang kaya, maka kewajiban si suami memberi makanan, memberi pakaian, memberi rumah itu sesuai dengan zaman, dengan orang tuanya, dengan mertua dia. Itu kan berat. Berbeda dengan orang yang sederhana, ya, yang makannya sehari-hari biasa-biasa. Tuh. Lamun orang mah anu di kampung pan
karoya jeung samel jeung asli. Kalau sudah menjadi istri kita, maka kewajiban kita itu tuangna jeung asin, tuangna jeung samel. Lamun orang bisa lebih sae, itu hanya menambah pahala. Da urang na ekonomi na euna mah geus luhur. Oleh kita mah makannya dengan selamanya dengan protein yang mahal-mahal, itu lebih baik. Tapi wajibnya sama dengan pada saat dia hidup bersama orang tua. Nah itu. Jadi sekali lagi, untuk mempunyai anak yang soleh, yang pertama kita mencari calon istri atau suami harus dari keluarga yang soleh-soleh. Itu. Selanjutnya, andai kata terlanjur kita sudah menikahi dari keluarga yang kurang soleh, lalu sudah menjadi istri kita, lalu sudah menjadi suami kita, hati-hati sekarang. Yang pertama, titik kehidupan kita berkeluarga, suami istri, jangan keluar dari aturan Allah. Itu yang pertama. Jadi walaupun istri kita dari keluarga kurang baik, walaupun suami kita dari keluarga kurang baik, setelah menikah dengan kita, coba bersama-sama kita saling mengingatkan untuk menaati semua perintah Allah. Dan kita selama berkeluarga harus bersama-sama beribadah. Kalau suami tidak ada kesempatan pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan istri. Lalu setelah beres sholat, berdoa bersama, minta anak yang soleh. Karena doa yang dibacakan setelah sholat itu di antara doa yang akan terkabulkan. Maaf kalau saya menyerempet ke hal-hal yang sedikit parno ya, maaf. Titip pada saat berhubungan suami istri itu sangat rawan sekali. Awas. Firman Allah dalam Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Awas saja. Orang yang berpaling dan lupa dari berzikir kepada Allah yang Maha Kasih, nuqayyid, maka kami Allah mengizinkan, membiarkan lahu orang tersebut syaitanan, setan membaringi dia, wa huwa lahu qarin. Pada saat berhubungan suami istri, si setan ikut bekerja. Hati-hati, awas. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul dalam hadis sahih riwayat Muslim, ya Rasulullah, ama'i syaitonun? Qala na'am ma'a kulli insanin. Tuh. Ya Rasulullah, apakah saya dibarengi setan? Maka sabda Rasul, pasti, jangankan kamu, semua manusia akan dibarengi oleh setan. Wa maka, bagaimana Tuhan Rasul? Apakah syaitonun juga dibarengi setan? Qala na'am, saya juga sama. Saya sebagai Rasul ada setannya, ada setan korinnya. Itu hanya bedanya tuh, lakin Robbi a'anani alaihi hatta itu aslama tuh palaya muru illa bi khairin. Tuh. Saya juga ada setan korinnya, tapi saya dilindungi Allah. Gitu. Sehingga si setan tersebut masuk Islam. Dan pala ya'muru illa bi khairin, dia selalu mengajak saya kepada kebaikan. Nah, ini
Ini kalau Rasul dijamin. Kalau kita dijamin, awas hati-hati. Selanjutnya dalam hadis riwayat Ahmad lebih diperjelas. Amal kafiru fayakulu mahu min ta'amihi wa yasrabu mahu min syarabihi wa yanamu mahu ala firasihi. Orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, si setannya itu makan bersama-sama dia, minum bersama-sama dia, bahkan tidur kekepan. Jadi tidur oke di kekepan ku setan. Wa amal mu'minuna, ini hati-hati. Adapun orang iman bahwa bijani bin lahu, hanya mendampingi. Nah, si setan itu hanya ada di sisi, di gigireun gitu. Tapi itu jauh. Naon yang tadi lu ngintip cenah. Itu nunggu kesempatan. Hatta yusiba minhu goblatun, manakali lupa sama Allah, nah ini masuk. Itu bahkan yang paling memalukan, dia katanya menari-nari supaya sibu alaihi. Gitu. Lamun orang Islam oke, lamun kehilap ka Allah mah gitu. Si setana asup bari engklak-engklakan cenah, menari-nari. Ya, ini. Yang lebih menakutkan adalah hadis riwayat Abu Daud. Inna fikum al-mugharribuna. Qultu wa mal mugharribuna qala alladzina yastariqu bihimul jinnu. Coba. Itu. Di antara manusia itu ada yang punya landian mugharribun. Gitu. Ditanya, ya Rasul, apa mugharribun? Yaitu orang yang pada dirinya sudah bercampur dengan setan. Itu dengan jin. Jin setan, kan setan kan ada dua, minal jinnati wan nas. Ada setan jin yang tidak terlihat, ada setan manusia yang terlihat. Itu setan manusia ya manusia yang suka menghalangi kebaikan. Minal jinnati wan nas. Nah ini jadi jangan-jangan kita mugharribun ini. Karena kita selalu lupa kepada Allah, kita selalu tidak ingat atas peringatan Allah, atas ajaran Allah, atas firman Allah, atas agama Allah. Maka dalam tubuh kita itu yastariku, berbarengan. Ini yang khawatir. Sehingga pada saat dia berhubungan suami istri, si setan bersama-sama dia, maka pasti anaknya anak bertiga. Anak ayahnya, anak ibunya, dan anak setan. Maka terjadilah manusia yang tidak soleh. A'udzubillahi min dzalik. Agar diperhatikan yang hadis ini nih. Berat ini. Bahkan ini ada hadis yang lebih mengerikan. Hal tahussu min kunna imru'atun anna jinna tujami'uha. Coba. Hati-hati. Apakah wanita-wanita tidak merasakan bahwa sesungguhnya ada jin yang menyetubuhi si wanita tersebut? Ya, cukup menakutkan ini. Ini di Syarah Abu Dawud nih. Riwayat Ibnu Qayyim ini hadis. Jadi ada wanita yang disetubuhi oleh jin, oleh setan. Caranya ada dua. Yang pertama, ya seperti tadi, ikut ke suaminya. Ikut pada waktu saat suaminya berhubungan suami istri dengan istrinya, karena tidak mengingat Allah, maka si setan ikut sama suaminya. Yang kedua yang mengkhawatirkan, ada yang justru si setan itu langsung, mungkin apakah melalui impian atau bahkan banyak kasus yang sebetulnya menyerupai manusia gitu. Bahkan kadang-kadang menyerupai suaminya.
padahal suaminya sedang pergi jauh, maka dia datang menyerupai suaminya dan menyetubuhi si wanita tersebut padahal dia jin. Auzubillahi min dzalik. Kita minta pertolongan kepada Allah. Maka Rasul memberikan doa itu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu bismillahi Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona marujatana. Itu doanya ya. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari anak kami. Pakana bainahuma waladun itu min dzalik lam yadurhu syaitanu abada. Manakala orang tersebut membaca doa ini, maka anaknya tidak akan bisa digoda oleh setan. Amin. Nah, itu. Ini masalah yang sangat penting nih. Jadi yang pertama tadi keturunan, kalau sudah terlanjur bahwa istri kita, suami kita dari keluarga yang kurang baik, jangan cerai lah, biar berdoa saja kepada Allah agar ketidakbaikan lingkungan keluarganya tidak menurun kepada istri kita, kepada suami kita, dan tidak menular terutama kepada anak cucu kita. Itu caranya, berdoa. Itu berdoa setiap saat. Jangankan kita. Itu nabi-nabi juga, padahal beliau itu orang soleh, semua berdoa untuk keturunan. Tuh. Doa Nabi Zakaria, Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Tuh Nabi Zakaria. Surat Al-Imran 38. Ya Allah, berilah saya dari sisimu keturunan yang baik, keturunan yang soleh, keturunan anu dunyana pinter beunghar, akhiratna ka surga. Begitu juga doa Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, semoga saya dengan anak saya Ismail menjadi orang yang pasrah kepadamu, yang taat kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan bukan hanya saya dan Ismail, tapi keturunan kami. Ibu Siti Maryam sebelum itu beliau melahirkan, beliau berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ali Imran 36. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, semoga anak saya ini sudah lahir ini. Siti Maryam sudah lahir. Lalu ibunya berdoa. Kebetulan ayahnya sudah wafat, yaitu Imron. Jadi Imron itu ayahnya Siti Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, menitipkan anak saya ini dan turunannya agar tidak bisa digoda oleh setan. Gitu. Jadi doa-doa para nabi itu selalu dikaitkan dengan berdoa untuk keturunan, karena saling beratnya. Karena tadi sudah difirmankan, kalau turunan kita, anak cucu kita tidak soleh, ya kita tidak bisa lepas tangan, harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kesimpulan dari ayat-ayat tersebut, manakala kebetulan kita mempunyai anak yang kurang soleh, yang lebih dulu ya introspeksi, siapa yang salah. Gitu. Kan sabda Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Pa'abawahu yuhawidani wa yunasyirani wa yubajisani. Itu hadis sahih itu. Boleh gitu. Boleh Muslim. Bayi yang lahir itu dalam keadaan bersih, fitrah. Nanti ayah dan ibu yang akan mencetak anak tersebut menjadi baik atau tidak baik. Bahkan ini ada hadis yang lucu ini. Ternyata kebiasaan di Pasundan di Jawa Barat, bahwa pengantin itu suka dimandikan, ternyata ada hadisnya.
ada hadisnya itu dimandikan. Ini ada hadisnya tuh, pada saat Sayyidina Ali dan Siti Fatimah mau menikah, dua-duanya dimandikan oleh Rasul. Itu bahkan Siti Fatimah katanya malu-malu tapi tidak di hadapan Sayyidina Ali dan belum menikah. Itu dibimbing oleh Ummu Aiman katanya. Pakai kerudung, pakai babasah bahasa Sunda namanya. Pakai pakaian lalu mandikan oleh Rasul. Dibanyur lah cek bahasa Sunda, disirami. Begitu Sayyidina Ali. Sobbal ma'a wada'a Rasulullah SAW li Ali bin Abi Thalib hina zawajaha min Fatimata. Pada saat Sayyidina Ali akan menikahi Siti Fatimah, maka oleh Rasul Sayyidina Ali dimandikan dengan berdoa, Allahumma inni u'izuhu bika wa zurriyatahu minasyaitonir rajim. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan kata Ibnu Hibban hadis sahih. Walaupun menurut ahli hadis yang lain kurang sahih. Itu pada saat Sayyidina Ali akan menikahi Siti Fatimah, maka Rasul memandikan Sayyidina Ali dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau agar Ali dan turunannya dijauhkan dari godaan setan. Jadi kesimpulan yang telah saya sampaikan tadi, betapa khawatirnya para nabi, para rasul, orang-orang yang baik, takut kalau keturunannya tidak soleh. Karena memang sudah terjadi. Nabi Adam mempunyai anak namanya Qabil, membunuh. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, enggak iman, enggak mau naik perahu, dia ikut tenggelam. Maka nabi-nabi yang lain takut sekali, khawatir sekali kalau nanti keturunannya tidak soleh, apalagi kita. Jadi sekali lagi, kalau kita alhamdulillah manakala istri kita, suami kita dari keluarga yang soleh, itu sangat bersyukur kepada Allah. Itu. Tapi manakala kita sekarang terlanjur punya istri, punya suami dari lingkungan keluarga yang kurang soleh, tidak usah berkecil hati. Masih ada jalan lain, yaitu berdoalah gitu kepada Allah, rajin-rajin berdoa, terutama pada saat berhubungan suami istri, pada saat setelah sholat. Apalagi nanti kalau istrinya udah mengandung. Nah, itu. Ini ada ayat Qur'annya. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma athqalat da'awa. Gitu. Ayat Al-Qur'annya itu. Falamma athqalat, pada saat Siti Hawa mengandungnya sudah besar gitu. Sudah mungkin berapa bulan lah. Mungkin sekitar 6 atau 7 atau 8 gitu. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah. Doanya lain ataitana soliha. Ya, surat Al-A'raf ayat 188. Jadi kita berdoa pada saat istri sedang hamil, ada dari Al-Qur'an. Lepas waktunya itu tidak ada masalah waktu. Ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita dilihat dari ilmu nahwu, bahwa palama askolat da'awa itu adalah jumlah fi'liyah gitu, menurut ilmu nahwu, menurut alfiyah. Kalau jumlah fi'liyah kan tajadudan takroriyah. Itu jadi terus menerus sebetulnya, lain dengan ukur 7 bulan wungkul, lain dengan ukur 4 bulan wungkul, terus menerus berdoa itu setiap saat. Yang itu kudu hayo ngulem tetangga itu ulah pahili emang itu ai tetangga diulem enta doana ari anu kereunana teu ngadoa. Itu jangan begitu.
Kalau kita ngundang tetangga, tetangganya membantu. Jadi yang berdoanya suami istri yang sedang mengandung istrinya itu. Nah, ini ayat Quran ya, Al-A'raf 189. Jadi berdoa pada saat mengandung itu ada dari Al-Quran. Tapi sekali lagi tidak bermasalah dengan waktu. Tuh. Jadi saya tidak akan mengupas apa 7 bulan atau 4 bulan, tidak mengupas. Karena ini ibadahnya kan ibadah mutlak. Kalau ibadah mutlak kan ibadah yang tidak berwaktu. Oleh karena itu urusan itu bukan urusan pembahasan pada hari ini. Pokoknya mah kita harus terus berdoa agar bayi yang dikandung itu menjadi anak yang soleh, anak yang takwa, anak yang pinter, anak yang getol ibadah, anak yang gede milikna, luhur darajatna. Gitu. Berdoa kepada Allah. Oke, anu gelis, anu kasep. Penting bisa. Harus kita berdoa kepada Allah. Yang keempatnya, yang pertama keturunan. Yang kedua doa pada saat bersenggama, berhubungan suami istri. Yang ketiga berdoa pada saat mengandung. Keempat, harus hati-hati, awas. Itu. Yang paling lawan adalah pada saat melahirkan. Lama waladat Hawa topa biha iblisu. Awas, ini hadis Ahmad dan Tirmidzi. Tuh, pada saat Siti Hawa melahirkan, iblis itu terus berputar. Itu dikurilingan anu ugah babar teh. Ieu mata kariwang lalawarating eta. Jadi orang yang sedang melahirkan itu orang yang sangat rawan diganggu oleh iblis. Orang yang sangat rawan diganggu oleh setan, dan ada setan khusus. Perempuan lagi. Goreng patut, nini seompong itu. Buukna ribi hiber, namanya Ummu Sibyan. Wah, dia datang. Gitu. Kullu insanin taliduhu ummuhu yalqaju syaitanu fi khosyatihi. Tuh, riwayat Muslim ini. Tuh, tiap-tiap orok nu dilahirkeun ditojos ku setan eta. Gitu. Tuh, logika eta si orok teh menangis. Tuh, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Ma min bani adama mauludin illa yamu syaitanu fayastahilu sorihon. Itu Bukhari, berarti sahih. Itu yang tadi yang Muslim. Yang sekarang Bukhari. Setiap manusia yang baru dilahirkan disentuh oleh setan sehingga si bayi itu menjerit, menangis, ngegoak. Nah, jadi waktu begitu lahir ngagoak itu berarti disentuh setan. Auzubillahi min dzalik. Hati-hati, awas. Gitu. Oleh karena itu di sini ada kiat, ada cara, itu yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad, yaitu Ra'aitu Rasulullah adzana fi udunil Hasani bin Ali hina waladathu Fatimatu bisolat. Pada saat Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan, maka Rasulullah SAW mengadaninya. Itu sok adanan dan osok etamanya, osok aradan. Alhamdulillah sudah berjalan. Ini hadisnya sahih. Hadisnya diriwayatkan ku Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Ibnu Asakir dan Baihaqi, yaitu man wulida lahu mauludun wa adzana fi udunil yumna wa aqama fi udunil yusra lam yadurruhu ummu sibyani. Tuh. Manakala bayi dilahirkan lalu diadani telinga bayi yang kanan dan diikomati komatnya telinga bayi yang kiri, maka tidak akan diganggu oleh setan yang namanya Ummu Sibyan.
tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi nggak masalah kan, ini hanya menguatkan hadis tadi yang sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud. Ini hanya memperjelas bahwa yang tadi hanya adan, kalau ini adan dan qomat. Gitu. Adan di sebelah kanan, qomat di sebelah kiri, dan di sini disebutkan bahwa setan yang mengganggu bayi itu namanya Ummu Sibyan. Hati-hati. Makanya hati-hati manakala bayi itu sering menangis malam gitu. Kalau nangis yang panjang itu harus hati-hati kita. Kita tidak menuduh. Karena kan kalau bayi nangis dengan disusui juga biasanya langsung berhenti menangisnya. Tapi ini terus henti-hentinya. Jangan-jangan dia diganggu oleh setan tadi, ya, si jin. Itu yang keempat. Yang kelima, kullu maulidin rohinatun bi aqiqatihi. Tuh. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis hasan, maaf. Jadi agar anak kita soleh, si bayi itu coba di akekahan ke orang. Memotong domba. Kalau laki-laki bayinya dombanya 2, kalau perempuan memotong dombanya 1. Itu salah satu kita berikhtiar, berusaha agar anak kita menjadi anak yang soleh. Bahkan di sini disebutkan bayi itu ibarat tergadai katanya. Nanti ditebus dengan akekah. Bagaimana tergadai itu? Sabda Imam Ahmad bin Hanbal, itu tergadai itu si anak tersebut nanti di akhirat tidak akan bisa menolong ayah ibunya katanya kalau tidak diakekahi. Mau ayah rezeki mah sing tiasa lah, sing maksakeun kurang akekahan budak. Tuh bagi itu tadi teh berikhtiar agar anak kita soleh, nanti di akhirat jangan mencelakakan orang tua, di akhirat jangan menghujat orang tua. Oleh karena itu pada saat lahir maka anak tersebut diakekahi dengan memotong domba 2 bagi bayi laki-laki dan domba 1 bagi bayi perempuan. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan kalau masih rezekinya belum mencukupi, katanya bisa laki-laki juga dengan 1 domba juga enggak apa-apa daripada enggak. Lalu di sini sebutkan Yoma Sabi'ihi, memotong domba itu pada 7 hari setelah lahir. Kalau 7 hari masih belum punya uang juga, pada 14 hari. Itu. Kalau pada 14 hari belum juga, 21 hari. Ya, setelah itu selesai. Tapi ada hadis lain. Nah ini ada hadis lain yang diikhtilafkan, berbeda pendapat tentang kesohihannya, yaitu hadis yang berbunyi riwayat Baihaqi ini akko an nafsihi ba'da nubuwati. Nah ini bahwa Rasulullah pernah mengakekahi dirinya itu setelah beliau menjadi nabi, berarti sudah usia lebih 40 tahun. Itu menurut ahli hadis yang lain, hadis ini dhaif, maka tidak bisa dipakai dalil. Tapi menurut itu kitab I'anatul Thalibin dan kitab Fathul Jawad yang mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa hadis ini hadis hasan. Oleh karena itu orang yang berpendapat hadis hasan bisa dipakai untuk mengakekahi orang yang belum sempat pada 21 hari, ya nah 1 bulan, nah 1 tahun, bahkan kadang-kadang ayah anu di akekahkeun geus rek kawin gitu. Bahkan di Sunda ada heureuy kalau orang udah dewasa, udah bujang, udah gadis tuh euy tareh diekahkeun cenah. Nah, berarti
akikahnya bersama-sama dengan nikah gitu. Jadi mencit domba nikah teh dibanding diniatan akikah. Itu main-main itu mah. Itu mas seloroh lah. Bukan ngaji itu mah. Jadi boleh akikah setelah lebih dari usia 21 hari. Hanya dalam kitab I'anatul Thalibin disebutkan dengan syarat sebelum balik. Gitu. Kalau kira-kira 15 tahun lah, sebelum 15 tahun itu masih harus diakikahi oleh orang tuanya. Manakala sudah balik, wayahna we tama kudu usaha sorangan. Gitu, kudu meuli domba sorangan, kudu ngakekahan sorangan. Itu ulah ngadaguan akekahan ku batur. Karena Rasulullah juga aqo an nafsihi ba'da nubuwati. Rasulullah juga mengakekahi dirinya pribadi pada saat beliau sudah menjadi nabi. Gitu. Ini seperti tadi hadisnya pertentangkan oleh sebagian ulama, hadis ini dhaif, oleh karena itu tidak boleh dipakai dalil. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan dan boleh dipakai. Oleh karena itu yang mengatakan hasan iraha welah kaburuna, orang iraha boga mirikna, itu iraha aya artosna mencit domba akikah keur pribadi orang sadayana. Nah itu yang ke berapa? Hitung di kembali satu keturunan. Itu yang kedua saat berhubungan suami istri. Yang ketiga pada saat mengandung. Yang keempat pada saat melahirkan. Gitu titik. Itu. Lalu selanjutnya yang kelima, betul yang kelima ya? Ya, titip adalah pendidikan. Nah, itu pendidikan ini sangat dominan disabdakan oleh Rasul, kullu mauludin yuladu al fitrah. Tadi hadisnya sudah Bukhari Muslim bahwa bayi itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, nanti bagaimana pendidikan ayah ibunya. Makanya kita harus bersyukur kita sekarang menjadi muslim, kita sekarang sudah belajar untuk beribadah. Ini adalah jasa orang tua kita, yang harus dihayati oleh kita. Coba kalau kita dilahirkan itu di mana lah, di Korea apa mana, dilahirkan pemilik kita ini di Cina apa mana, dilahirkan kita ini di Italia umpamanya, dan orang tua kita umpamanya bukan muslim dan muslimah, belum tentu kita menjadi seorang muslim. Tapi alma kita dilahirkan di Indonesia, lalu orang tua kita muslim, dan kita dibimbing oleh beliau menjadi muslim juga. Besar sekali jasa orang tua kita. Hati-hati Abbas. Jadi orang tua kita bukan hanya yang melahirkan, yang menjadi kita hidup di dunia ini, tapi juga beliau yang membimbing kita menjadi manusia yang tahu mana jalan yang benar, yaitu agama Islam. Itu annal insana mabturun ala tahayyulil Islam lakin la budda min ta'allumihi. Gitu. Memang manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan memang potensinya potensi Islam, tapi awas, tetap harus ada pendidikan. Maka Surah Taufik memberi penegasan, yajibu ala wa'i sobi wasibiyati al-mumayyijaini ayu al-lima, bahwa kewajiban bagi orang tua yang punya anak yang pertama adalah mengajar. Ya Mas, ini kita diwakilkan kepada ustadz itu hanya mewakilkan, awas titik. Jadi ustadz itu hanya wakil orang tua. Maka kita prihatin kalau di medsos ada seorang orang tua yang menunjuk-nunjuk, memarahi ustadz. Kita prihatin sekali, padahal ustadz itu tidak punya kewajiban untuk mendidik. Yang kewajiban mendidik itu orang tuanya. Kalau orang tua nggak mampu, ya dititipkan, diwakilkan kepada ustadz.
Kok kenapa sekarang orang tua yang punya wajib menunjuk ustaz? Kita prihatin dah. Walaupun kita tidak tahu itu di mana terjadinya. Semoga kasus yang begitu tidak terjadi. Walaupun kita tidak memberi berbentuk materi, tapi kita harus mengakui bahwa jasa ustaz itu besar. Gitu. Besar sekali karena mewakili kita yang berkewajiban mengajar anak kita. Titip, awas, ini ada hadis yang prihatin. La yalqallahu ahadan bidzanbin a'doma min jahalati ahli, katanya. Tidak ada dosa yang paling besar itu nanti di hadapan Allah kecuali manusia yang datang menghadap Allah di mahsyar, dia meninggalkan anak cucu yang bodoh terhadap agama. Jadi manakala anaknya tidak tahu ilmu agama, maka orang tua yang akan dimurkai Allah. Seperti pada permulaan tadi, andai kata anak kita tidak soleh, anak kita bodoh dalam bidang agama, tidak mau beribadah, sebetulnya yang salah itu siapa? Yang salah itu orang tua. Minimal contoh lah, teladan, karena ada peribahasa Arab, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Keteladanan itu lebih kuat hasilnya daripada dengan omongan, dengan ucapan. Biar kita tidak diajari dengan ucapan juga, beri contoh oleh orang tua. Ulah maka anak ngajurung-jurung tidak sholat, orang tuanya enggak sholat. Ngajurung-jurung anak senang ngaji, korotna terang ngaji, leh kumaha ngaguguna. Selanjutnya nomor berapa sekarang? 6. Yang nomor 6, titiplah agar anak kita soleh pergaulan. Titip, awas. Almar'u ala dini khalilihi. Ini sabda Rasul, bahwa manusia akan mengikuti perilaku kesolehan sahabatnya. Dalam Talmud Ta'lim disebutnya al-mujawaratu mu'siratun, bahwa pergaulan itu sangat berkesan. Awas. Disabdakan oleh Rasul dalam hadis sahih riwayat Bukhari, masalul jalisis solihi wa jalisis su'i. Orang yang bergaul dengan orang yang soleh itu ibarat orang yang bersama-sama dengan yang membawa parfum, katanya. Jadi orang sasaran anjing jaman nunyana lisah sengit, maka mungkin kata Rasul kita akan diberi. Gitu. Jadi baju orang diminyakan ku anjeunna. Atau manakala dia tidak memberi parfum tersebut kepada kita, hidung kita harum. Gitu. Lamun orang bergaul jeung jalmi sae dengan orang ahli ibadah, orang bakal kasana ketolipadan. Atawa sakurang-kurangna lah, sakurang-kurangna orang ikut bangga. Tapi kalau kita bertemu di mana gitu lah, Bapak dari mana? Oh, saya dari daerah A. Oh, gitu. Orang itu tahu bahwa di daerah A tersebut ada pesantren. Gitu. Nah, gimana? Dekat dengan pesantren anu? Kita sok ngaku teh. Bahkan cenah guru abdi ngaku teh. Padahal tanah ngaji mah. Gitu. Caket cenah abdi teh bahkan guru abdi. Oh, jadi ikut bangga. Itu kalau orang bergaul dengan orang baik. Sebaliknya kata Rasul, manakala kita bergaul dengan orang buruk, maka kita seperti menonton pandai besi, sabda Rasul. Jadi baju kita akan bolong katanya dengan api-api itu, cipratan api. Atau minimal katanya bau gitu, baju kita bau dengan asap. Gitu. Lamun orang ayeuna bergaul dengan jalmi teu sae, maaf. Itu orang itu ditangkap polisi. Ya pasti sahabatnya akan ditangkap juga, minimal jadi saksi. Nah itu berbahaya. Oleh karena itu para bapak, para ibu, hati-hati. Lihat anak kita, cucu kita dengan siapa temannya. Perhatikan sekali.
Karena ada sabda ulama dalam Talmud Ta'lim, anil mar'i la tas'al gitu. Wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqaraniyah tadi. Kita tidak harus bertanya si A itu kumaha alakna, tidak harus bertanya, lihat siapa sahabatnya. Kalau dia bersahabat dengan si B yang baik, pasti si A baik. Kalau si A bersahabat dengan C yang buruk, pasti si A juga berakhlak buruk. Karena orang baik tidak akan mau bergaul dengan orang buruk, nggak bakal. Gitu. Jadi inilah biasanya orang tua karena waktunya penuh, waktunya padat, repot, sehingga tidak tahu dengan siapa anaknya bergaul. Sudah rusak baru dibawa ke pesantren. Padahal rusak anak itu akhlaknya tidak satu hari, berevolusi, mungkin tahunan. Kok kenapa selama proses dia menjadi anak tidak baik tidak diperhatikan oleh orang tuanya? Hati-hati, sudah banyak contoh ini. Awas, pergaulan ini sangat dominan sekali. Jangan coba-coba kita membiarkan anak kita bergaul dengan orang-orang yang buruk. Selanjutnya yang terakhir, karena ini sudah 1 jam lebih, saya akan memberi kabar gembira, yaitu surat At-Tur ayat 21 dan surat Ar-Ra'd ayat 33. Adapun surat At-Tur ayat 21 adalah berbunyi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Manakala seorang leluhur, seorang uyut, kakek, ketol ibadah, soleh, sehingga nilai beliau 8, lalu anak cucunya sama iman dengan leluhurnya, tapi nilai ibadahnya hanya 6, nanti di akhirat di surga akan bersama dengan kakeknya yang 8 tadi. Alhamdulillah, kita berbahagia sekali dengan ayat ini. Jadi orang yang punya keturunan leluhur yang soleh, nanti semoga bersama-sama dengan leluhurnya di surga Allah. Ar-Ra'd adalah sebaliknya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim. Surga Aden akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman dan tidak akan sendiri. Wa man sholaha min abaihim, nanti akan disapaati, akan dibawa ayahnya, ibunya, kakeknya. Jadi yang tadi kakek akan membawa anak dan cucu ke surga, sedangkan Ar-Ra'd adalah anak cucu yang soleh akan membawa bapak dan kakek ke surga. Amin. Ini berita yang sangat cukup menggembirakan bagi kita sekalian. Oleh karena itu harus ingin kita punya anak yang soleh. Karena kalau keturunan kan itu tidak bisa nawar, sudah terlanjur. Kalau leluhur mah gitu, kakek kita, nenek kita, uyut kita kan kita tidak tahu. Tapi kalau anak, cucu itu sudah urusan kita. Usahakan agar anak kita, cucu kita menjadi anak yang daek ngaji, gitu, daek ibadah. Bukan jangan sekolah, tapi awas sekolah sambil ngaji, ngaji sambil sekolah, sehingga anak itu menjadi anak soleh dan nanti di akhirat membawa kita itu ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat, terutama yang terakhir barusan. Semoga anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan membawa kita ke hadapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.